عالي على انسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan ridha-Nya kepada kita dalam menjalani aktivitas, dan semoga seluruh aktivitas kita tercatat sebagai amal saleh yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, namun belum beriman, diberikan kekuatan untuk beriman, bersyahadat, sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki aktivitas kehidupan, sehingga dapat bernilai lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka itu, kita mencoba untuk mempelajari kembali pondasi keilmuan dalam syariat kita, sehingga dapat menunaikan seluruh tuntunan berkehidupan yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar, berdasarkan bimbingan yang tersambung pada para ulama kita, sehingga terjaga kita dalam kemuliaan. Dan dari sekian bab yang telah kita bahas, kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memasuki bab pembahasan khusus penyiapan ibadah Ramadan, yang di pertemuan lalu telah sampai kita pada pembahasan umat-umat terdahulu yang juga diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan puasa. Untuk itu, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai seluruh hamba-hamba yang telah menyatakan beriman kepada Allah, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah siam, puasa, yaitu Ramadan, seperti orang terdahulu pun mendapati kewajiban yang serupa. Ditujukan itu semua demi meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jika umat terdahulu pernah menjalaninya, setidaknya ini memberikan kepada kita rasa ringan dalam menunaikan ibadah siam yang dimaksudkan, sekaligus mengingatkan kembali ada isyarat untuk menunaikan lebih baik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, karena dalam rangkaian waktu ibadah siam ini, khususnya di Ramadan, ada banyak kemuliaan yang dengan kemuliaan ini berpeluang diperoleh lipatan-lipatan baik berupa pahala, ampunan, serta kemuliaan-kemuliaan tersendiri yang sesungguhnya layak untuk kita rebutkan, layak untuk diperlombakan, layak untuk menghadirkan motivasi dan bersaing untuk meraihnya. Persaingan meraih segala hal yang baik itu, yang mulia itu, begitu dianjurkan, didorong dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-148. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Boleh jadi setiap orang itu, setiap hamba punya pilihan-pilihan dalam beramal. Ada yang senang beramal dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga. Pun demikian, varian ini wujudnya bisa berbeda. Ada yang senang menunaikan sholat,
ada yang senang menunaikan puasa, ada yang senang baca Al-Quran dan sebagainya. Maka silahkan berlomba untuk meraih berbagai jenis kemuliaan yang tersembunyi di balik ibadah-ibadah itu. Baik kemuliaannya bisa berupa berkah bagi kita dalam berkehidupan di dunia. Jadi ada feedback, ya, umpan balik, dampak yang kita terima dari ibadah itu untuk pribadi kita dalam berkehidupan di dunia. Kemudian nanti ada juga yang berdampak bagi kehidupan alam kubur kita. Dan berdampak pula bagi kehidupan akhir abadi di akhirat kita. Jadi Islam ketika memberikan tuntunan itu ditujukan untuk memberikan maslahat di semua fase kehidupan yang kita lalui. Kita beri contoh salat, ketika diperintahkan, apa dampaknya bagi kehidupan dunia kita? Ada tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan-perbuatan potensi keji dan mungkar, seperti yang pernah dijabarkan, menghadirkan ketenangan, mempercepat terkabulnya doa. Apa kaitan salat dengan keadaan di alam kubur? Memberikan banyak cahaya, ketentraman, ketenangan, bahkan juga penjagaan kepada jasad, dan ini sudah banyak dibuktikan. Bahkan menariknya sekarang, Allahu Akbar, tanda-tanda itu banyak ditampakkan bagi kita secara langsung, sehingga bisa melihat ainal yakin. Hakul yakinnya kan saat kembali kepada Allah nanti. Seharusnya dengan disampaikan dalam Al-Quran, bagi insan beriman itu sudah ilmal yakin. Ilmu yang meyakinkan dia tentang semua kebenaran petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Tapi kalau levelnya naik, sudah ainal yakin, kan? Sudah terlihat oleh pandangan kita. Seharusnya insan beriman tuh lebih kuat gitu ya, menajamkan keimanannya. Bahkan ada di antara mereka yang menangis menyaksikan kebenaran. Betapa banyak sekarang ada makam-makam yang karena kondisi tertentu dipindahkan, jasadnya masih utuh, bahkan kafannya masih baik. Di antara mereka ada yang senang menjaga sholat, ada yang ahli masjid, kan? Ada yang Masya Allah gitu konsisten menjaga, yang marbot masjid, yang penjaga, yang bagian adzan, bahkan adzannya saja berkahnya sudah luar biasa. Dan di akhirat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang menunaikan salat dengan konsisten. Bukankah penghuni surga Firdaus itu amalan pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi konsepsi agama itu memang seharusnya memberikan pedoman, perlindungan, dan bimbingan bagi umat manusia, gitu kan? Di semua alam yang dia lalui, semua ruang, semua tempat, semua waktu. Jadi setiap berpindah di situ ada pedomannya. Dan yang memenuhi semua unsur-unsur itu selama ini kita kaji hanya Islam yang memberikan tampilan-tampilan itu. Ini objektif dan ilmiah, argumentatif, dan bisa dikomparasikan. Anda bisa membandingkan misalnya untuk mencari titik kebenaran yang menguatkan, yang meyakinkan kebenaran risalah Islam. Anda lihat, komparasikan petunjuk-petunjuk atau kitab-kitab atau pedoman-pedoman, dan Anda bisa lihat, bisa saksikan tidak ada yang sedetil dalam memberikan gambaran tuntunan kehidupan ya yang ditampilkan oleh Islam. Dari mulai bangun tidur perkara yang sederhana sampai yang paling kompleks, sampai dengan tidur kembali gitu. Di Islam ada semuanya. Nah, kembali lagi kepada bahasan kita. Lantas apa istimewanya siam Ramadan? Puasa Ramadan bagi kehidupan kita itu. Ada apa saja? Berkahnya di dunia apa? Kemudian juga ke alam selanjutnya bagaimana? Dan kemuliaan-kemuliaannya apa? Sehingga dari situ ada semangat kita, ada motivasi yang lebih kuat untuk menunaikan ibadah ini lebih baik dan berlomba dengan umat sebelumnya, sehingga dapat menunaikan ini semua dengan serius, sungguh-sungguh, dan menunjukkan kepada kita kegembiraan ya dalam menunaikan ibadah ini yang seluruhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang orang kita melihat itu ada, sekarang sedang musim ya, balapan-balapan itu ya. Di Mandalika, ada yang nanti Formula E, ada macam-macam. Itu kan tujuannya apa? Berlomba itu. Ya, ada yang balapan kuda, macam-macam itu. Kan pada akhirnya memperebutkan sesuatu. Ya, ingin menjadi yang terbaik gitu kan. Ingin menjadi yang tercepat, yang terbaik. Ya kalau cuma tercepat saja nggak ada apa-apanya kan. Siapa juga yang mau gitu kan. Ada di situ, ada hadiah, ada ini, ada itu menjadikan motivasi yang kuat. Pada umumnya orang berlomba karena ada motivasi. Nah sekarang kita diminta oleh Allah, disyaratkan langsung di ayat puasa supaya berlomba dengan umat terdahulu ditunaikan lebih baik. Apa motivasi terkuat kita yang bisa kita tuliskan, hadirkan sebelum Ramadan? Bahkan kita tuliskan misalnya di pintu kamar kita, kan? Atau misalnya di tempat-tempat yang biasa diakses, bahwa Ramadan ini akan ada ini. Sehingga setiap kali kita melihat
kita teringat dan terjaga kita untuk menyiapkan kualitas yang prima itu. Inilah yang menjadikan bahasan kita di awal untuk memberikan tampilan pembuka dan mengantarkan pada tema yang kita bahas, insya Allah secara singkat dan padat di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat tentang keistimewaan Ramadan. Baik, kita akan bagi pembahasan ini ke dalam beberapa subtopik. Baik, yang pertama kita akan turunkan dulu keistimewaan Ramadan yang diisyaratkan pertama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dan detailnya itu kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan spesifik di dalam hadis beliau. Ya. Baik, kita turunkan saja dengan cepat pembahasan kita saat ini pada subtopik keistimewaan ya, Ramadan. Ya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ya. Quran surah kedua. Kalau saya tuliskan QS, ini yang saya maksudkan Al-Quran surah ya. Kedua Al-Baqarah ayat 185. Saat Allah memperkenalkan nama Ramadan atau bulan Ramadan, ya kan? Karena nanti ada yang berpendapat bahwa Ramadan pun walaupun tidak terlalu populer, ya, tapi ada yang menisbatkan satu di antara sekian nama mulia yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapat ini tidak terlampau populer, ya. Nanti Anda kalau baca buku yang saya tuliskan itu makna ayat puasa, saya tampilkan juga pemaknaan itu. Ya, karena itu ada ulama yang konsisten kalau menyebut waktu puasa menambahkan syahrul Ramadan. Selain ihtiraman, kan, li tartibi al-fadhil Quran atau kalimatul Quran untuk menghadirkan penghormatan, kan, penjagaan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat Al-Quran. Juga ada yang memahami untuk membedakan mana yang dimaksudkan dengan waktu, mana yang dinisbatkan pada kemuliaan yang melekat kepada sifat-sifat atau nama-nama Allah yang maha mulia itu. Baik, singkatnya, terlepas dari semua pandangan itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat 185 ini dengan menyebutkan waktu untuk berpuasanya, yaitu selama sebulan syahr, yang setiap titian waktunya ada hal-hal yang istimewa seperti pernah saya terangkan di 2 atau 3 pertemuan lalu. Kemudian Ramadan langsung disebutkan namanya dan hikmah serta maknanya telah kita uraikan. Maka ini tidak berdiri sendiri, tapi memiliki penjelas. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila fihi al-Quran. Baik. Kemudian keutamaan yang ditarik ke sini ke bawahnya, hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Ini yang pertama. Ketika Anda bertanya, ada keistimewaan apa di bulan Ramadan itu? Ya, maka sebelum pertanyaan ini muncul, bahkan Allah terlebih dahulu saat mengenalkan waktu dimulainya ibadah siam itu, syahrul Ramadan, langsung menunjukkan keistimewaan yang melekat pada Ramadan ini. Apa itu? Alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan ini menjadi istimewa, ya kan? Karena apa? Salah satunya yaitu bulan yang pada waktu itu diturunkan Al-Quran. Ini. Jadi Masya Allah, ini barakahnya Al-Quran gitu ya. Barakahnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita perhatikan dari turunnya saja, saat Allah menurunkan, memfirmankan, mewahyukan Al-Quran, itu saking mulianya Al-Quran, saking dahsyat dan agungnya,
segala yang terkait dengan turunnya Al-Quran, baik waktunya, tempatnya, sosoknya, itu semua naik status jadi mulia. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Ini dahsyatnya apa? Al-Quran. Yuk kita turunkan ya. Allah yang maha mulia, maha segalanya, jelas pemilik segala kemuliaan tanpa batas, ya. Menurunkan Al-Quran, berfirman, ya, lalu diperintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, Sayyidina Muhammad SAW, dan menyampaikan, menjelaskan semua terkait dengan firman Allah ini kepada hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah, sampai nanti terwariskan hingga kehidupan berakhir. Dari fase awal saja, malaikat yang ditugaskan, malaikat Jibril, ketika mendapat tugas untuk menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, ini dengan barakah fadilah Al-Quran, langsung naik status menjadi Sayyidul Malaikah. Ya, Sayyidul Malaikah. Pemimpin para malaikat. Pemimpin para malaikat. Bahkan punya gelar sendiri, ya, Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruh atau Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh atau Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, kan? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan pada Rasulullah SAW, yaitu memiliki gelar Ar-Ruhul Amin, kan? Malaikat Jibril, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dulu apa tugas diantaranya itu untuk bisa meniupkan roh dengan izin Allah. Karena itu disebut dengan malaikat pembawa roh, ar-roh, ya. Seperti Sayyidah Maryam alaihissalam ketika mengandung, ya, Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, Yesus Mesias, itu kan dikandung oleh Sayyidah Maryam, Maria alaihissalam. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh, ya, dengan izin Allah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Demikian roh-roh juga ketika ditiupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in beliau, itu nomor hadis yang keempat, ya, tsumma yursalu ilaihil malak, diutus kemudian satu malaikat. Al-malak di situ satu malaikat. Kalau malaikat itu jamak. Ya, ini berbeda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Malak satu, malaikah bentuknya jamak. Fayanfuhu fihi roh, maka diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh, ya. Nah, ini salah satu tugasnya. Tapi ketika malaikat Jibril ditugaskan kemudian untuk menurunkan Al-Quran, bukan sekedar meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka naik status di Sayyidul Malaikah. Dan ini yang paling menarik, ya, memberikan akses keakraban, ya, dengan rasul yang diutus di bumi. Jadi setiap rasul di bumi itu bersahabat dengan rasul di langit. Rasul di langit itu malaikat yang nanti punya tugas tertentu terkait dengan kehidupan manusia. Nah, umumnya biasanya nabi-nabi sebelumnya itu rata-rata akrab sahabat itu dengan malakul maut. Ini menarik juga, ya. Boleh jadi mungkin ada kajian tertentu, gitu ya. Ini kalau kita lihat Nabi Daud itu, ya, akrabnya dengan malakul maut, malaikat maut. Nabi Musa dengan malakul maut. Ya, Nabi Muhammad itu langsung dengan Sayyidul Malaikat. Bi barakatil Quran, dengan keberkahan Al-Quran, keutamaannya, ini naik status malaikatnya. Diberikan kepada siapa? Untuk dijelaskan, disampaikan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini singkatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya, ini pun Masya Allah, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kemuliaan. Ya, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Habibullah, kan? Masya Allah. Jadi segala sifat kemuliaan dan seterusnya itu melekat kepada beliau. Bahkan komentar pertama Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, itu langsung jawabannya apa? Kembali ke Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau ya Al-Quran. Jadi kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, ya lihatlah sosoknya Rasulullah SAW. Karena itu dipuji bahkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau pemilik
budi pekerti, akhlak yang sangat tinggi. Ya, tinggi akhlaknya. Nah, ini kemuliaan-kemuliaannya. Nah, yang menariknya, Nabi SAW pun menyampaikan pada siapapun. Ya, ini kita baru bicara sosok-sosoknya ya. Ya, objek-objek yang menerima Al-Quran. Lantas kemudian menyerap, mempraktekkan dalam kehidupan. Nabi menyampaikan ya kepada sahabat-sahabat beliau, umat di kalangan beliau berkehidupan, kan, di era beliau. Semua orang yang menerima penjelasan dari Al-Quran ini dan mengambil Al-Quran ya sebagai manhaj berkehidupan, bahkan interaksinya ada yang dengan bacaan, dengan kajian, dengan hafalan, dengan praktek, menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupannya. Ya, menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan itu disebut dengan bahasa singkatnya ahlun tuh. Jadi ahlun tuh kalau disebutkan ahlun tuh menjadi bagian dari esensi sesuatu. Ya, misal saya punya anak misalnya kan Muhammad. Ya, Muhammad ini bagian dari keluarga saya. Ini kan esensi dari kehidupan saya, bagian keluarga saya. Maka saya katakan huwa min ahli baiti. Ya, atau min ahli, dia keluarga saya. Orang-orang yang menjadikan dirinya bagian dari Al-Quran itu disebut dengan ahlul Quran. Ya, ahlul Quran. Nah, ahlul Quran ini nggak sembarangan. Nanti banyak hadis-hadis yang memberikan keistimewaan-keistimewaan. Ya, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ini hadis-hadis sahih. Ya, ahli Quran ini kalau sudah menjadikan Quran bagian dari kehidupannya, yang bersandar kepada bimbingan Al-Quran, cahaya-cahaya Al-Quran, itu nanti dapat spesial perhatian dari Allah. Ya, khassatuh, kelasnya udah VVIP gitu kan. Itu langsung dapat perhatian dari Allah. Semua terkait kehidupannya itu mendapatkan pengawasan tertentu, perhatian tertentu, pemberian tertentu. Ini. Karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada umat Islam di awal masa risalah, ya, dengan Al-Quran sebagai mukjizat dan manhaj. Ingat itu ya. Satu-satunya kitab di muka bumi suci yang diturunkan kepada Nabi pembawa risalah yang memiliki nilai mukjizat dan manhaj. Ya. Manhaj itu secara singkatnya lah pedoman berkehidupan. Berkehidupan. Kalau di dunia pendidikan kurikulum gitu kan. Ini kurikulum hidup lah. Mukjizat kita sangat mengenal. Ya, tanda kerasulan, tanda kenabian yang melekat kan, pada satu sosok yang dengan tanda itu kita bisa mengenal bahwa ini bukan manusia biasa. Manusia tapi bukan manusia biasa. Ya, punya tanda-tanda tertentu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang kemudian diberikan kepada nabi-nabi yang bertugas di muka bumi untuk membimbing umat yang punya sifat mukjizat dan manhaj itu cuma Al-Quran. Nabi-nabi sebelumnya itu cuma manhaj saja, tidak mukjizat. Ya, karena itu semua kitab-kitab yang dilekatkan kepada nabi terdahulu itu tidak terjaga. Silahkan cek sekarang. Ya, hanya menjadi kisah kan yang terdengar. Kisah yang terdengar. Bahkan mukjizat-mukjizatnya pun berhenti. Ya, kita lihat Nabi Musa itu punya tongkat, kan? Kan tidak terwariskan sampai dengan sekarang. Kita tidak bisa menemukan, tidak bisa mengakses itu kan, selesai nabinya, selesai fungsinya. Ya, kemudian juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias misalnya kan. Ah, selesai nabinya, selesai mukjizatnya. Ya, kitabnya pun nggak sampai kepada kita. Ya, silahkan misalnya bisa diakses kitab yang betul-betul otentik awal, yang bisa ditemukan, kan? Yang tidak berbeda sama sekali dari yang pertama diterima. Silahkan riset. Bisa nggak ditemukan apa sih yang pertama diterima oleh Nabi Musa gitu? Ya, semuanya yang ketika beliau kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Taurah atau Tarah itu coba ditemukan sampai dengan sekarang. Ada nggak kemudian yang bisa dilihat sempurna dari awal sampai akhirnya kita bisa akses misalnya? Sulit karena tidak ada jaminan penjagaan. Demikian dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Akses sampai temukan. Ini benar-benar Injil yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akses sampai ke situ. Ya, karena tidak ada penjagaan kepada kitab-kitab dimaksud. Atau misalnya Zabur ke Nabi Daud dan seterusnya. Atau Suhuf Ibrahim bahkan ke atasnya lagi. Karena kenapa? Saat kitab itu diturunkan, fungsinya hanya sebagai manhaj. Sebagai hudan. Hudan saja. Tidak ada unsur mu'jizatnya. Hudan. Mukjizat yang melekat ya kepada hudannya, bukan kemudian pembenaran kepada nabinya. Jelas kalau itu bukti kebenaran nabi diantaranya dapat kitab lekat kepada nabinya. Tapi dari segi
dengan hudannya, petunjuknya. Kalau tongkat-tongkatnya gitu kan, bendanya itu tidak melekat unsur mukjizat di dalamnya sehingga tidak terjaga dengan abadi. Kalau hudannya iya. Ya, maka Taurat itu adalah hudan, pedoman berkehidupan untuk umatnya Nabi Musa di masa itu. Karena bukan mukjizat, sifatnya tidak memiliki sifat mukjizat dalam kitabnya itu sendiri. Hanya ada hudannya, petunjuknya saja. Maka tidak terjaga. Karena memang diberikan petunjuk itu untuk kalangan terbatas pada masa itu saja. Bukan untuk abadi umat-umat setelahnya. Ya kan? Karena itulah ketika berpindah kepada Nabi Daud punya kitabnya sendiri. Yaitu Zabur. Untuk umatnya di masa itu dengan karakternya khusus. Tapi nggak bisa diwariskan ke umat setelahnya. Karena memang desain pemberian pedoman ini untuk berkehidupan dicukupkan pada umat di masa itu saja. Nabi Isa juga mendapatkan kitab. Apa namanya? Injil. Ya, tapi Injil itu desainnya hanya untuk umatnya Nabi Isa di masa itu. Sehingga nggak bisa diwariskan. Ya, kita nggak bisa temukan sekarang gitu kan. Nggak bisa terakses sampai dengan sekarang. Yang ada kan komentar-komentar atas Injil. Kalau sudah komentar kan bukan Injilnya. Ya, tapi komentarnya. Komentar dalam bahasa Latin disebut dengan Biblos. Ya, di bahasa Inggris sekarang disebut dengan Bible misalnya. Dan turunan-turunannya. Itu kan komentar atas Injil. Kalau sudah komentar kan versinya kembali kepada siapa yang berkomentar. Tapi kalau kita ingin mengakses kepada mula kitabnya, sulit mendapati. Karena desainnya memang hanya pedoman berkehidupan untuk umat di masa itu. Nah, Al-Quran berbeda. Al-Quran berbeda. Al-Quran itu manhaj, hudan, sekaligus mu'jizat. Ya, jadi kalau kita ingin melihat kebenaran yang otentik dan lestari kepada risalah Nabi Muhammad SAW, cukup lewat Quran selesai. Ya, siapa yang bisa berbeda pendapat kalau Al-Quran ini tidak diturunkan pada Nabi Muhammad? Tidak ada. Ya, mereka meyakini semuanya bahwa Al-Quran ini turunnya ke Nabi Muhammad. Ya, ke Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa dibantah sekarang siapa yang menyampaikan Al-Quran sehingga sampai kepada kita. Ya kan? Semua jalur ketika diakses itu, semua kembalinya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya sampai sekarang terjaga. Ya, jadi hudannya pun masih terjaga. Dan dahsyatnya, hudan yang dibawa, petunjuk berkehidupan yang dibawa oleh Al-Quran itu lestari dan sifatnya selalu sesuai dengan keperluan di setiap zaman. Kan zaman itu selalu berganti gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kurikulum pendidikan itu umumnya ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Coba lihat, saya saja waktu sekolah dasar itu, ya kan? Di satu mata pelajaran, itu kan berganti-ganti tuh. Ya, siapa yang pimpin? Nah, ini kurikulumnya. Dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi PPKN. Ya, kemudian jadi pendidikan berkarakter dan seterusnya. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang desain yang disiapkan untuk generasi-generasi tertentu. Ya, kita tidak bisa mengatakan keliru ini, tidak. Yang kita katakan adalah ini yang diberikan desainnya di masa itu. Dilihatnya dari riset kondisi manusia di masa itu. Pindah kemudian generasi tertentu disesuaikan lagi. Kan? Tapi karena ini yang menyampaikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dahsyatnya selalu lestari dan sesuai dimanapun dibutuhkan. Jadi masalah yang kita temukan 10, 20, 30 tahun lalu, gitu kan? Sampai masalah yang kita temukan sekarang, itu selalu penjelasannya ditemukan. Setiap kasus muncul. Ya, ini baru 10, 20, 30 tahun. Kalau kita tarik lebih jauh, 15 abad yang lalu sampai dengan kekinian. Ini selalu sesuai. Ya, ini yang paling dahsyat itu. Karena itu, Anda mau tanya apa? Itu ada solusinya. Karena ini memang pedoman hidup. Artinya semua jalur kehidupan, di sini mesti ada pedomannya. Ya, kalau kita ingin lebih menguatkan nilai keislaman kita, boleh. Satu waktu kita komparasikan secara ilmiah. Ambil satu kasus, lihat dicek misalnya. Di kitab-kitab lain misalnya kan. Ya, bisa nggak ditemukan jawaban dari ini, jawaban dari ini. Ya, Al-Quran ketika Anda bertanya sesuatu, muncul dalilnya. Kadang-kadang satu huruf jadi dalil. Dalil itu kan petunjuk, dalil itu petunjuk. Ya, mandalla ala khair, siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Dalil itu petunjuk, petunjuknya apa? Jadi kalau saya bertanya, dalilnya apa ya? Petunjuknya apa di Al-Quran itu? Nanti penjelasan dari petunjuk itu munculnya di hadis. Ya, ini jadi maksud saya begini, saya menampilkan ini supaya kita bisa menghadirkan syukur yang mendalam, kebahagiaan, sekaligus menguatkan keyakinan yang kita peluk. Kan saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa Islam itu sejatinya selalu membawa literasi dengan argumentasi yang ilmiah. Jadi terpuaskan logika kita itu juga
tercerahkan keadaan diri kita, dan mendapatkan ketenangan bagian jiwa kita. Ini yang dahsyat yang kita dapati. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan semua potensi penggalian yang telah Allah anugerahkan kepada kita, afala tatadzakkarun, afala yatadabbarun al-Quran. Kok kamu sih nggak riset Quran, nggak dipelajarin pedoman hidup yang ada di situ, ya tidak merasa kenikmatannya, ya kan? Nah ini puncaknya afala taqilun. Terus akal yang Allah berikan dipakai untuk apa, kan? Nah ini, jadi feedbacknya kembali kepada kita. Nah ini menariknya, saya kembalikan ke sini. Semua yang terkait dengan ini, jadi mukjizatnya itu di semua sisi, gitu. Semua sisi. Kita baru berbicara kepada orang ya. Nah, menariknya orang-orang yang berpegang teguh pada pedoman Al-Quran ini, itu semua naik status jadi baik semua. Ya ini jadi teladan, Sayyidul Malaikah. Ini Khatimul Anbiya wal Mursalin, Habibullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Naik status jadi pemimpin para nabi dan rasul. Penutup yang terkasih pemimpin. Begitu diberikan kepada orang-orang ya yang menerimanya di era kehidupan Nabi, kita ambil contoh sahabat-sahabat Nabi saja misalnya kan, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab misalnya kan, radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Coba lihat. Ini yang pokok lah ya, yang pokok yang paling viral. Semua bertransformasi menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Coba belajar sirah. Lihat, siapa sosok Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Dan perhatikan ketika masuk Islam. Perubahan kehidupannya, transformasi dari karakternya, transformasi dari karir. Ya, dari yang tadinya berniaga, tiba-tiba bisa menjadi kepala negara, yang bijak, yang lembut, yang baik, dan sebagainya. Barokah apa? Al-Quran. Ya. Umar bin Khattab, silahkan lihat bagaimana sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Semua kisah yang viral tentang Umar, segala keteladanannya, dan nyaris tidak pernah disebutkan, nyaris tidak pernah disebutkan keadaannya sebelum masuk Islam, kecuali menjadi hikmah. Kecuali jadi hikmah. Tapi semua yang sampai kepada kita yang viral tentang Umar yang belusukan, tentang Umar yang tegas luar biasa dan berwibawa, tentang Umar yang dalam tegas berwibawanya tetap rendah hati dan sebagainya. Itu semua terjadi setelah masuk Islam dan menerima petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana Utsman yang seorang yang sangat dermawan, masih bisa menjaga tahajud, khatam Quran di tiap malam. Dengan segala kelembutannya, ketawaduannya, sifat pemalunya dan sebagainya. Ini. Ali bin Abi Thalib, wah kisahnya ini sudah banyak viral di hampir semua kalangan. Ya kejeniusannya, ketawaduannya, ketawakalannya kepada Allah, keberaniannya, kekuatannya. Ali itu kuat, dahsyat itu. Gerbang pintu, gate bawah itu yang besar, cuma dengan bahunya begini aja hancur. Ini makanya kalau mau belajar ya jadi muslim yang kuat, anak muda dengan fisik yang kuat, nih teladannya nih. Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan cuma fisiknya, jenius. Akalnya, intelektualnya, keilmuannya, ya, dan bagaimana riyadhah nafsiyahnya itu. Ya, latihan untuk meningkatkan spiritualitas luar biasa. Jadi ada contoh di setiap kalangan. Ini saya baru cantumkan 4, belum yang lainnya. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa semua yang terkait dengan Al-Quran itu selalu tampil mulia. Jadi transformasi perubahan dalam kehidupannya. Ya, kalau mau digali di setiap tingkatan tabaqah, ya, dalam setiap jil ba'da jil, generasi antar generasi, Anda akan temukan di tabi'in siapa, Anda bisa lacak. Tabi'in siapa? Terus sampai dengan kekinian. Tidak ada satupun orang yang lekat dengan Al-Quran kecuali jadi teladan di eranya. Mau apapun, dalam bidang apapun. Ya, silakan dalam bidang apapun. Kalau di agama jelas, ini sudah akan tampak. Di kepribadian akan terlihat, karena Quran itu menarik. Baru baca benar saja, itu akan hadir keberkahan berupa kelembutan. Jadi ini pengalaman dari orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan di kalangan ulama. Ada yang sampai menyimpulkan faidah-faidah di balik satu ilmu-ilmu tertentu. Ya, jadi dekat dengan Al-Quran itu sudah lahir kelembutan, lahir karakter yang baik. Lalu terjadi akselerasi dalam penangkapan pengetahuan, kan? Kemudian peningkatan ibadah dan sebagainya. Selalu teladan. Dan para imam yang 4 itu, yang kita mengambil jalur itu untuk belajar keislaman, bimbingan sampai dengan sekarang, itu kan mulai pendidikannya selalu Al-Quran. Silahkan cek. Terus tokoh-tokoh begawan pengetahuan, Al-Kindi, Al-Farabi, kan? Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya. Apa
pemula pendidikannya Al-Quran. Ya, jadi ini yang paling dahsyat. Al-Quran itu hadir kepada siapapun, itu selalu menaikkan statusnya lebih dari standar umumnya yang bisa diraih. Ini baik dari kalangan malaikat, kalangan nabi, atau kalangan manusia biasa. Ini keistimewaannya. Bahkan waktu, ya, terkait dengan waktu pun itu dahsyat. Ya, kita ambil misalnya ini malamnya. Malamnya, harinya, bulannya. Ya. Ya, ya. Ini kan yang bisa kita lalui, kan? Malam turunnya Al-Quran. Ada kemuliaan. Ya, disebut dengan malam Al-Qadar itu kan? Ya, turun Quran surah 97 untuk menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya malam Al-Qadar. Kemuliaannya sudah viral. Kita yang mendapati Ramadan nggak akan lepas ya dari pemaknaan terhadap Al-Qadar. Bahkan diburu ini malam ini. Ya, karena Masya Allah pahalanya Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Kan malam Al-Qadar itu peluang pahalanya, potensi pahalanya itu melebihi 1000 bulan. Khairun min itu lebih dari, bukan setara, lebih dari 1000 bulan. Ada yang menghitung 1000 bulan itu ya sekitar 82 atau 85 tahun kalau dihitung sesuai dengan kadar perputaran bulan. Ya, kemudian dikonversi kepada hitungan tahun, ketemu 82 sampai 85 tahun. Jadi dapat malam itu semalam aja ibadah. Ada orang sholat 2 rakaat tuh. Allahu Akbar. Pas malam Al-Qadar ikhlas dia kan 2 rakaat tuh. Itu sholat itu sama dengan 85 tahun sholat tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Berapa pahalanya itu? Ya, qadar Allah begitu udah selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ketiduran ngantuk misalnya, cuma 2 rakaat, modal 2 rakaat, dapatnya setara dengan 1000, lebih dari 1000 bulan. Itu kan 1000 bulan saja sudah 82 sampai 85 tahun, lebih dari berapa itu? Ya, dan itu biasanya bergantung pada kadar keikhlasan. Ya. Malamnya mulia, harinya Masya Allah Jumat. Jadi mulia. Ya. Bulannya, nah ini Ramadan. Jadi mulia. Jadi semua banyak keutamaan. Ini keutamaan. Semua banyak keutamaan. Ya. Dari mulai diterima Jumatnya utama, bahkan Seninnya. Ya, Senin. Kan yang pernah saya terangkan dulu itu, ya Nabi lahir di hari Senin, dilantik menjadi nabi pun di hari Senin, gitu kan? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Turun itu, ya. Seninnya ada puasa di situ, ada kemuliaan. Ya kan? Makanya ada yang mengatakan ini dalam kajian, dalam sekali, dan ini nggak bisa dikaji secara biasa. Ada ilmu tersendiri mengkajinya. Jadi ada yang mengaitkan waktu itu dengan urutan-urutan dalam berkehidupan. Ya, misalnya Ahad, kenapa dinamakan dengan Ahad? Ya, satu menunjuk kepada yang Maha Satu. Ya, ini agak dalam kajiannya ya, nggak bisa dikaji dalam disiplin ilmu biasa. Ya, kemudian Al-Itsnain, ada yang mengatakan di harinya para nabi, gitu kan, para rasul. Ini memberikan gambaran bahwa dari Allah memberikan risalah, ya, yang keduanya kepada para nabi. Dan Ats-Tsulatsa itu harinya para ulama. Makanya nanti ulama-ulama yang tahu ilmu ini itu berharap ada yang meninggalnya hari Selasa, walaupun nggak tahu ajalnya itu kapan tiba. Tapi ada yang mendawamkan untuk berdoa seperti itu. Di Indonesia itu kalau saya tidak keliru ada sosok ulama karismatik, panutan kita, teladan kita, dan semoga Allah limpahkan keberkahan, kemuliaan, yang segala yang terbaik, dan tentunya beliau sudah terbaik gitu kan. Tapi kan kita berharap dengan ini mendapat barakah-barakah dan percikan kemuliaannya. Itu Syekhuna Maimun Zubair. Ya, Mbah Mun itu. Mbah Mun itu termasuk yang paham fikih ini. Ya, dari sebelum itu berharap meninggalnya hari Selasa dan dikabulkan itu. Dikabulkan. Kan dimakamkan di Ja'fariyah itu ya. Ya, di situ ada Ma'la, di Ma'la. Di Ma'la kuburan Sayyidah Khadijah. Ya, salah satunya. Yuk kita balik lagi ya. Balik lagi. Karena saya tuh begini, kalau nyebut ingat sesuatu langsung gitu, langsung. Tapi nanti cara baca disiplin ilmunya ada berbeda-beda. Mesti ada ini pakai ilmu ini pakai ilmu ini. Ada perangkatnya gitu. Nah, ini kadang-kadang celakanya di kekinian. Ini kan serba terbuka eranya. Ya, media sosial begini. Dan yang agak repot itu kalau orang belum sampai memahami disiplin ilmunya, lalu tiba-tiba berkomentar ini dan seterusnya, nanti bisa keliru tuh, apalagi kalau dipotong-potong.
Jadi agak repot. Ya, kadang-kadang kita bahas maksudnya A, ini bisa muncul cuplikan B. Karena itu saya memberikan hukum yang tegas ya. Maaf ya, sedikit untuk mengingatkan. Di kita itu, di official itu tidak memperkenankan dipotong-potongnya video. Gitu ya, ingat itu ya. Tidak memperkenankan. Kenapa? Salah satu pesan penting yang disampaikan supaya tidak menghadirkan salah persepsi dari orang lain atau dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya bisa keliru paham. Itu fatal. Ya, itu fatal. Dan nanti banyak capek untuk mengklarifikasi, nyatakan ini, nyatakan itu. Dan itu nampak di kekinian. Ya, hati-hati. Ya, termasuk saya dapat pengingat sudah lama sebetulnya. Ini ada orang-orang yang sengaja ngambil potongan video kita untuk komoditas tertentu. Nah, ini ada lagi musim kustul hindi itu. Saya dapat laporan tuh video kita dipotong-potong. Udah nggak ada kaitan dengan itu. Dengan produk-produk itu. Ya, saya tidak pernah jualan itu produk itu. Dan saya ingatkan ya, yang potong-potong untuk masuk ke situ, satu, Anda berdosa. Yang kedua, tidak akan berkah itu. Ya, karena Anda memosisikan, Anda ngambil orang biasa saja untuk menguatkan produk sudah salah. Ini ustadz Anda ambil untuk kepentingan Anda. Itu keliru. Ya, keliru fatal itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Mohon izin ya, saya tegaskan ini untuk mempertegas. Ya, balik ke sini ya. Nah, ini tuh mulia. Jadi ada ayat-ayat yang turun ya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jumat. Jadi ini yang turun sekaligus itu malamnya, malam Al-Qadar. Kemudian juga harinya terkait dengan Jumat. Makanya Jumat mulia. Jumat Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Makanya Jumat itu sebenarnya hari raya untuk umat Islam. Sayyidul Ayyam. Cuman orang Islam Indonesia tolerannya tinggi saja gitu kan. Kan saya pernah katakan kalau di tempat-tempat lain hari ibadahnya itu libur bagi mayoritasnya. Ya, di Amerika, di Eropa misalnya kan liburnya hari Ahad dan disebut dengan Minggu. Kan di sana karena di situ mayoritasnya beribadah, jadi dihormati. Di Timur Tengah umumnya kan di Arab Saudi misalnya atau di Qatar dan sebagainya. Dulu saya waktu di Tripoli juga bahkan itu liburnya hari Jumat karena mayoritasnya ibadah di waktu itu. Itu raya untuk ibadahnya. Di Indonesia toleransinya tinggi, mayoritasnya muslim kan, tapi menjadikan liburnya kemudian di hari Ahad, Jumat tetap beraktivitas. Nah, itulah indahnya orang Islam di Indonesia itu luar biasa. Makanya saya sering katakan, tidak usah diajarkan toleransi itu. Umat Islam Indonesia itu karena sudah khatam dengan mempraktekannya. Justru orang-orang yang memunculkan tuh kadang-kadang ingin menggeser karena punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dan kita hanya fokus untuk menunjukkan kebenarannya saja supaya terasakan. Kalau sudah terasa manfaatnya kan tidak ada celah untuk menyoal. Ya? Balik ke sini. Ini Sayyidul Ayyam. Ya. Banyak kemuliaan hari Jumat, Masya Allah. Dari persiapannya, sunnah-sunnahnya, macam-macamnya. Karena ini apa? Dapat fadilah dari mana? Dari Al-Quran. Ini. Ya, jadi kalau disebutkan turun yang sekaligusnya dari Baitul Izzah, gitu kan? Yang tertinggi ke sama'id dunya, ke langit dunia yang sekaligus yang pernah saya sampaikan dulu di kajian-kajian awal, silahkan cek kembali. Itu malamnya Al-Qadar, kemudian harinya Jumu'ah. Ya, ketika turun kepada Rasulullah SAW yang di Gua Hira itu, ya masuknya apa? Senin. Seninnya dapat kemuliaan di situ sebagai hari lahirnya Nabi. Kemudian Nabi puasa, kita ikut puasa, kan? Dan juga sebetulnya itu hari untuk bisa mengaji lah, minimal mengawali pendekatan kita kepada Al-Quran. Puncaknya ini Ramadan, bulannya. Nah, ini akumulasinya. Jadi saya ingin katakan bahwa yang menerimanya jadi baik, waktunya jadi baik. Dan tempatnya pun jadi baik. Ya, turun di mana coba Al-Quran pertama kali? Mekah. Ini tempatnya. Maka Mekah itu ini fadilahnya Al-Quran. Dulu dihormati kemuliaannya karena salah satunya ada Ka'bahnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 96. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul, turun Al-Quran di situ, bertambah kemuliaannya dengan Al-Quran itu. Ya, karakter masyarakat yang tadinya keras, senang bertikai, berselisih, bermaksiat, berubah jadi baik. Sehingga ada apa? Ada keberkahan yang melebihi apa yang pernah didoakan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, minta kepada Allah supaya disempurnakan keberkahan Mekah. Ternyata kesempurnaannya itu lewat Al-Quran. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wa idh qala Ibrahimu. Dan ketika Ibrahim
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, ya Allah, mohon anugerahkan kemuliaan kepada tempat ini dengan menjadi tempat yang menenangkan, tentram, dan berikan keberkahan kepada penduduknya yang beriman kepadamu ya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Itu ketika disempurnakan dengan turunnya Al-Quran, dilantiknya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, melebihi apa yang dimohonkan. Keberkahannya lebih meluas. Ya, maka Allah pun menyampaikan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Bukan hanya itu. Bahkan non-muslim pun yang terkait dengan lingkar itu, ya, yang aksesnya walaupun tidak bisa masuk ke situ, tapi nanti ada hal-hal yang bisa tersambung ke situ, itu dapat juga keberkahan dari situ. Ya. Contohnya apa? Orang haji kan ke Mekah. Ya. Orang haji ke Mekah. Tapi belanjaan-belanjaannya kan nggak semua dari Mekah. Ya kan? Coba Anda lihat. Coba cek. Orang yang kalau pulang dari haji belanjaannya. Made in mana? Ada made in Mekah. Kayaknya agak nyaris sedikit sekali kita temukan. Ada yang made in Turki, India, Bangladesh, Pakistan. Bahkan memang paling banyak Cina gitu kan. Ya, beli pulang-pulang dapat teko made in China. Kemudian tasbih macam-macam itu. Jadi kata Allah, kalau orang mau cari dapat itu, dapat juga percikan keberkahan. Kalau dia ingin ambil imannya berlanjut sampai ke akhirat, kalau coba ambil hartanya, ya cuma di dunia batasannya. Kan harta itu perangkat dunia. Ya kan? Nah, amal soleh perangkat akhirat. Harta itu perangkat dunia. Ketika harta itu dikreasikan jadi amal soleh karena iman, jadi perangkat akhirat. Nah, jadi saya ingin katakan tempat jadi bagus. Yathrib. Yathrib itu seperti saya katakan, resesi, tertinggal jauh, penuh dengan konflik, dimonopoli oleh satu bagian kelompok saja. Turun Al-Quran. Nabi hijrah, turun Al-Quran. Jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya ketika waktu diisi Al-Quran, waktu itu akan memancarkan banyak sekali manfaat. Kemuliaan, manfaat, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan. Makanya saat Ramadan kan tenang, damai, enak, nyaman. Jumat juga beda auranya, lain. Ya, malam Al-Qadar kan sifatnya apa? Tenang kan? Bahkan Citra Nasa menunjukkan, Masya Allah, teduh gitu, dan seterusnya. Alamnya tenang. Itulah Quran. Tempat berubah. Jadi lebih bercahaya, berkarisma, dan seterusnya. Orang-orangnya apa lagi? Nah, dan ini sifatnya, ini tak tiada batas. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun Al-Quran kemudian hadir, itu selalu membawa kemuliaan-kemuliaan itu. Dan ini sifatnya proporsional. Ya, akan senafas persamaannya dengan ikhtiar manusia yang mendekat kepada Qurannya. Dia mendekat seperti apa, dia dapat apa. Ya, kalau di fisika itu F1 sama dengan F2 gitu kan. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau sedikit ya, kita tekan sedikit ya, keluar dari gaya itu ya sedikit mantulnya, bunyinya sedikit. Pukul kencang, keluar kencang. Ya, seperti itu. Bagaimana energi kita dikeluarkan mendekat kepada Al-Quran, seperti itu percikan keberkahannya sampai kepada kita. Nah, silahkan lihat. Kok bisa anak yang menghafal Quran, ya kan? Sudah hafal, jadi penghafal Quran, padahal baru 4 tahun, tuh kan? Apalagi orang mengatakan ada keterbatasan, matanya tertutup dari maksiat sehingga dia nggak bisa lihat dan sebagainya. Anak yang hafal Quran, tapi orang tua bisa ikut haji dan umrah. Anak yang hampir mau 3 tahun, yang hafal juz amma, kok orang tua yang menangis? itu menarik tuh. Ya, coba isi rumah itu dengan Al-Quran tuh. Ada keindahan tertentu. Anda baru dengar anak Anda yang kecil dulu 3 tahun. Ya, dia mengucapkan Al-Fatihah saja. Yang senang sekeluarga itu. Ya, yang beliin mainannya itu bisa kakeknya, neneknya, bisa, Masya Allah, bisa cerita sana sini. Padahal yang hafalnya itu bukan kakeknya, bukan neneknya, itu cucunya. Tapi auranya luar biasa. Dan itu jadi qurrata'ain gitu. Ya, permata ya bagi setiap pandangan dalam keluarga. Dan keluarga itu cerah. Keluarga ahli Quran itu kalau benar itu cara berinteraksi dengan Qurannya, ada ketentraman di rumah itu. Ya, ketentraman yang nggak bisa dilukiskan. Kalau persoalan ada, selalu ada. Nabi kan dengan istrinya juga ya ditunjukkan oleh Allah satu persoalan untuk diberikan solusi, jadi bimbingan buat umat. Mudah bagi Allah menjadikan kehidupan rumah tangga Nabi itu nggak ada masalah, mudah. Ya, sudah selesai. Tapi nanti pedomannya buat kita apa? Kalau ada masalah komunikasi, bagaimana menyelesaikannya? Kalau ada masalah rezeki, bagaimana menuntaskannya? Kan nggak ada solusi. Karena itu, Allah berikan pelajaran seperti ini. Seperti Allah berikan pelajaran kepada Adam, diizinkan. Nih,
tergoda oleh setan. Supaya apa? Supaya muncul kalimat taubat, diizinkan. Ya, Adam kan jadi nabi itu ketika turun ke bumi, baru terjaga sifat maksumnya turun. Tapi saat masih di surga, ditunjukkan ini musuhnya, ini godaannya jenisnya begini, supaya kita belajar, oh ini cara taubat tuh begini. Kalimatnya seperti ini. Nah, lalu diviralkan sampai ke kita dengan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara membacanya. Ya. Jadi inilah fadilah Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Dan yang paling luar biasa, ketika tiba Ramadan, ya kalau sudah bulan itu kan berarti menghimpun harinya. Kalau sudah hari menghimpun malam dan siangnya. Jadi yang tadinya didapati secara terbatas, ini malamnya saja, ini harinya saja. Lalu dihadirkan semua itu, ya dalam waktu sebulan, yang fadilah Quran itu sebulan penuh bisa didapatkan momentumnya di saat itu. Anda nggak bisa dapatkan keberkahan Al-Quran secara sempurna dalam sebulan itu, kecuali di bulan ini saja, Ramadan. Karena itu ketika Allah memperkenalkan Ramadannya, itu disertakan dengan syahrunnya. Dan diantara maknanya apa? Ingin menunjukkan setiap harinya ada kemuliaan. Ada yang perlu dicatat, ada yang perlu diingat, ada yang perlu diviralkan gitu. Ya malamnya, siangnya. Nah diantara hal yang penting untuk dicatat, yang istimewa itu, masih ingat ketika saya terangkan di keterangan sebelumnya? Apa diantara yang penting itu? Yang setiap hari harus kita manfaatkan, siang malamnya, kan? Waktunya dan seterusnya. Ini barakah Al-Quran. Jadi memuncak terkumpul keberkahan Quran itu saat Ramadan, sebulannya kumpul itu. Ya, jangankan manusia biasa, selevel Nabi saja. Itu kalau sudah tiba Ramadan, bisa mendekat itu. Kepada malaikat Jibril, bertadarus itu. Dan viral kisahnya sampai ke kita juga. Ya, Nabi SAW kan setiap Ramadan sekali ya mengonfirmasi Al-Quran, bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan di akhir hidupnya nanti, di tahun akhir beliau berkehidupan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu 2 kali, ya. 2 kali kemudian mengonfirmasi itu. Jadi Nabi saja memanfaatkan. Nah, itu Nabi mudah berkali-kali, mau puluhan kali juga bisa, ratusan kali juga memungkinkan bagi beliau, Nabi Rasul. Tapi mengapa menyontohkan sekali? Jadi standar untuk umat. Standar ya minimal khatam lah sekali. Ya. Minimal kaji lah walaupun dalam sekali itu dimaksimalkan saat Ramadan. Nah, jadi yang pertama, istimewanya Ramadan. Bila kita mengacu pada keterangan Al-Quran, ya, akan berlimpah segala kemuliaan. Yang semuanya ini sumbernya terkristalisasi atau mengerucut kepada Al-Quran. Karena itu ulama banyak menyebut Ramadan dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Level ulama-ulama tinggi saja madhab itu kalau sudah tiba Ramadan udah nggak bisa diganggu. Ya, interaksi dengan Quran tuh nggak bisa terlukiskan lah, masya Allah. Al-Imam Syafi'i di luar Ramadan saja itu sekali dalam sehari khatam Al-Quran. Ramadan itu 2 kali. Ya, siang sekali, malam sekali, siang sekali, malam sekali. Ini untuk mendapatkan segala keberkahan yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu mesti ada peta tuh dari kita menyiapkan apa nih agenda Ramadan ini. Terkait dengan keistimewaan ini, apa yang bisa kita raih di Al-Quran. Nah, Allah tawarkan hudan, tunjuk hidup. Ya. Dan hudan maknanya banyak. Kalau Anda mengikuti saat kami mengaji tafsir itu, ya sebelum pandemi kan kita di Masjid Al-Ihsan itu kan menyampaikan itu masih di Al-Baqarah itu. Kita gali. Itu hudan saat kita membahas bersama dan saya menerangkan tentang hudan itu, kan maknanya banyak sekali. Bisa jadi petunjuk yang mendekatkan kepada ibadah, bisa. Ya. Bisa petunjuk yang menguatkan kepada iman, bisa. Ya. Jadi tergantung nanti kalau orang menggali Quran, dari situ dapat petunjuk masuk Islam, iman muncul. Yang sudah Islam kuat, semakin kuat iman nanti dekat ke ibadah. Ya, misal kalau ini kita temukan di Al-Baqarah kan sudah ada jelas ayat 2 sampai 5 kan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Kalau iman sudah kuat, wa yuqimunas shalah, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita sering menggali Al-Quran, keluarkan bisa secara tematik. Ya, pengen tahu tentang sholat, turunkan di situ, lihat hadisnya, keluarkan. Nanti kita temukan. Oh ini fadilahnya, ini keutamanya khusyuk, ini begini. Satu topik kita kaji. Ya kan? Dapat itu hudan.
Kalau ada yang ingin tentang harta, keluarkan. Ada zakat, ada infak, ini hadisnya keluarkan. Terus dapat petunjuk dari situ. Ya, ada yang sifatnya solusi. Ya, dari segala jenis bentuk persoalan, solusi. Ya, ada yang bentuknya nanti pengabulan doa, akselerasi percepatan doa. Ada banyak hal. Ya, ada yang sifatnya hikmah, inspirasi dari kisah-kisah yang terdahulu yang bisa dijadikan inspirasi berkehidupan. Ada. Ya. Baik kisah Nabi dahulu seperti apa, ya. Bagaimana Adam berkehidupan, dari situ kita dapat petunjuk. Kan Nabi Adam juga diberikan hudan. Al-Baqarah ayat 38 itu, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Tuh, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ada di situ. Kajiannya bisa naik terus. Nabi Musa kita pengen gali, banyak kisah Nabi Musa. Itu kalau digali jadi inspirasi kehidupan, Anda temukan. Oh, dalam hidup begini ya, kalau dapat jabatan berpotensi ada penyimpangan. Maka bagaimana supaya jabatan tidak menyimpang? Begini. Nanti puncaknya hati-hati seperti Firaun misalnya. Oh, harta itu berpotensi menghadirkan penyimpangan. Bagaimana supaya nggak menyimpang? Begini, jangan sampai seperti Korun. Ya kan? Oh, ini kekuatan itu bisa berpotensi menyimpang. Ya, kalau nggak digunakan dengan cara yang tidak benar. Atau bahkan ada kekuatan pikiran juga. Jadi ada kekuatan militer secara fisik, ada kekuatan di pemikiran, cendekiawan dan sebagainya. Kadang-kadang kan militer ikut perintah, siap petunjuk, ya, siap dan seterusnya, siap dikerjakan aja gitu. Nah, ini siapa yang menggerakkan itu? Ya, cendekiawannya. Kalau dalam konteks bernegara, negarawannya. Kenapa disebut negarawan? Karena segala konsepsi pemikirannya untuk keutuhan negara. Nah, ini kalau menyimpang dari ini, konsepsi pemikirannya bukan untuk keutuhan negara, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tapi ditarik demi kepentingan tertentu, maka ini nanti salah menggerakkan. Itu yang terjadi ya di zamannya Nabi Musa. Ada Haman. Ya, Haman melakukan akselerasi pengetahuan, ya, tapi dengan cara yang keliru. Akhirnya masukan salah. Firaun dapat masukan yang keliru. Ya, dan seterusnya. Ini jadi kompleks dalam kehidupan. Ini ada bimbingannya. Dapat apa nih? Ya, makanya ketika Nabi Musa diberikan Taurat, Taurat disifati dengan hudan. Quran surah 17 itu, ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kenalan lagi sama Bani Israel. Siapa tuh Bani Israel? Ya, terus nanti setelah Musa, nabi-nabinya disebutkan. Siapa saja tuh? Ya, itu yang paling unik kan itu. Genealogi dalam setiap perkembangan era dan masanya itu. Nabi Daud dapat kitab jadi hudan juga. Ini karakteristik umat nih. Zaman Nabi Musa, itu karakternya bisa beda. Di zaman Nabi Daud, tapi ada yang sama yang diwariskan. Sifat ngeyelnya, pengingkarannya, dominasinya, gitu kan? Nah, sifat irinya yang berlebihan, sikap ingin memonopoli sesuatu, itu selalu muncul. Jadi kalau kita belajar di setiap era itu, jadi petunjuk kepada kita dalam berinteraksi. Oh, ini kalau ada ini nih, ini mewarisi genealogi ini, maka cara kita berinteraksi yang elegannya seperti ini. Tidak melukai, kan? Tapi mendapatkan manfaat yang baik dalam membangun harmoni, tapi kita punya batasan-batasan kewaspadaan. Itu ada. Ya, karena Allah yang mencipta, kita maha mengetahui. Ya kan? Zaman Nabi Isa, Injil, karakternya sudah beda lagi. Tapi ada yang serupa-serupa juga. Apa serupanya? Itu kan Nabi Isa dihadapkan pada komunitas dakwahnya, itu kan Bani Israel juga. Dan punya turunan. Yang ekstrimnya kan membunuh nabinya. Makanya kan dikejar-kejar tuh. Mau dibunuh, mau disalib dan sebagainya. Itu kan? Ya, kita memahaminya, kemudian diselamatkan oleh Allah, diserupakan. Ya, yang dengan beliau itu diserupakan. Ada yang mirip tapi bukan Nabi Isa alaihissalam. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mewarisi, umat ini mewarisi karakteristik yang tadi itu yang disampaikan. Maka ketika mendapati kondisi umat begitu, ini ada lagi Injil, karakternya nanti beda lagi untuk yang begini. Tapi nanti akumulasi semua karakteristik, sifat, bagaimana karakter manusia pada umumnya, itu terkumpul semua di Al-Quran, pedomannya. Makanya nanti di Al-Quran itu kita akan temukan, ini manusia ini nanti berkehidupan beda tempat. Nggak semua sama. Kalian harus persiapkan gitu. Nah, itu ada di Quran surah 49. Ayat 13, ya ayuhan nas, saya semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, dan tidak semua sama dalam satu tempat. Kami tetapkan kalian ada beda tempat. Ya, sekarang kita rasakan. Ya, beda tempat tuh kan di Indonesia saja Masya Allah. Bukan hanya beda provinsi, ya. Tapi dia bisa beda, di provinsi pun bisa beda kabupaten, beda kecamatan, beda RT, bisa RW. Dan pengaruh lingkungan secara geografis itu kan, kalau kita gali dari sisi sosiologisnya, antropologisnya, itu kan akan berpengaruh pada karakter. Tinggal di mana? Orang yang mendekat kepada pantai, cara bicaranya bisa berbeda. Mungkin cenderung lebih keras gitu kan, cara berbicaranya. Orang yang dekat kemudian ke tempat-tempat yang teduh, ya, perkebunan dan sebagainya, karakteristiknya bisa beda. Ya, nah, makanya
ketika semboyan bernegara, wah ini jadi ngaji negara juga ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, ya kan? Tunggal ya kan yang penting itu, ya Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Inilah yang berbeda, Ika dengan inilah yang berbeda menuju pada satu yang tunggal. Ya tunggal. Ya tunggal itu ya mencoba membangun harmoni supaya ada keselarasan. Ya, kita bisa berbeda, tapi kita bisa bersepakat dalam perbedaan itu untuk membangun harmoni tanpa menghilangkan karakteristiknya. Nah, ini yang bisa memberikan pedoman ke arah itu konsepnya disebut dengan ta'aruf dan adanya cuma di Quran, li ta'arufu. Li ta'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Nah, dalam konsep membangun harmoni ta'aruf itu saling mengenal, saling baik. Nah, itu bekal terbaik itu takwa. Takwa itu ya puncak karakteristik moral, puncak kebaikan. Jadi kalau orang baik, cara berpikirnya baik, itu akan terhubung satu harmoni. Ya, tapi kalau mengawali dengan sesuatu yang sudah tidak baik, cara berpikir yang keliru dan sebagainya, tidak akan nyambung. Ya, saya ingin katakan, yang saya ingin sampaikan adalah semua itu ditemukan di mana? Di Al-Quran. Itu baru satu gitu. Belum kepada yang lainnya. Nah, inilah hudan. Ubayyinat, penjelas-penjelas. Ya, keterangan-keterangan dari semua aspek kehidupan kita. Solusi-solusi. Ya, ini jadi dari hudan ini saja diterangkan lagi nih. Dijelaskan. Makanya kita temukan kadang-kadang satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Nggak bisa berdiri sendiri kadang-kadang dalam satu bagian tertentu. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya, nah terus jelaskan lagi. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jelaskan lagi, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi nanti ada ayat dijelaskan dengan ayat, ada ayat dijelaskan dengan hadis, ada ayat kemudian dijelaskan dengan ya keterangan-keterangan dari para ulama dan sebagainya yang mewarisi ya frame atau tata cara metodologi untuk menafsirkan sesuatu yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya. Wa bayyinat minal huda. Ini semua jelas. Makanya nanti di ilmu tafsir itu kan ada metode yang nggak bisa berdiri sendiri. Selalu terkait dengan 2S 1L. Ya, siyak, sibak, dihak. Ini ada konteks. Ya, apa kaitan dengan ayat sebelumnya dan apa kaitan dengan ayat setelahnya. Ya. Itu kalau dicorak tafsir yang mendekati itu misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, itu Imam Ibnu Katsir punya Tafsirul Qur'anil Azim. Dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dia menerangkan ayat dengan ayat lagi atau dengan hadis atau dengan keterangan sahabat atau tabi'in yang kemudian diberikan komentar sedikit dari apa yang beliau pahami. Wal Furqan. Jadi pembeda. Ya, yang petunjuk kepada kita yang mampu membedakan ini yang benar nih, ini salah. Kalau kamu kerjakan ini benar. Kalau kamu kerjakan ini keliru. Jangan sampai dilakukan. Ini makanan yang benar. Ini makanan yang tidak tepat. Ya. Kalau kamu nggak percaya, riset. Lihat kandungannya. Apa dampaknya buat tubuh kamu. Kalau kamu merasa baik buat tubuh, coba cek. Jangan-jangan ada madarat untuk akal kamu. Kalau kamu merasa buat akal dan tubuh baik, coba cek buat roh kamu, mungkin nggak bagus. Makanya kita temukan beberapa makanan yang tidak diperkenankan dikonsumsi. Bukan untuk membatasi, tapi menjaga kehormatan. Supaya tidak celaka, supaya baik dan sebagainya. Ya, jangan kerjakan ini, jauhi zina. Jangan lakukan penipuan. Jangan berdusta, nanti celaka. Dan seterusnya, ini pembeda nih. Furqan. Singkatnya terkumpul di mana semua itu? Di Al-Quran. Makanya kalau sudah masuk Ramadan, ngaji. Manfaatkan ini. Dan cara ngaji kita, ini dia nih. Ini kalau ingin bermanfaat. Keluarkan ini semua. Ya, kalau kita ingin baru masuk jalannya, mau buka pintunya, maka pintunya lewat qiraat. Ya, qiraat ini yang menjadikan kita kemudian memperbanyak bacaan. Supaya merasakan dulu aura Qur'annya. Ya, dzauqul Qur'an, kenikmatan dalam membaca. Itu pun sudah dapat satu hurufnya 10 kebaikan. Ramadan digandakan lagi. Insya Allah rugi deh kalau nggak memperbanyak bacaan Quran di Ramadan itu sangat rugi. Ya, karena baru baca aja sudah lain rasanya ke jiwa. Apalagi dibacanya di bulan Quran. Ya, karena itu jangan heran. Bapak Ibu bisa menemukan orang-orang yang bahkan nggak berinteraksi dengan Quran, bisa malamnya bisa ngaji. Ya, ibu yang nggak biasa pegang mushaf bisa ngaji malamnya. Ya, karena ada dorongan kuat secara fitrah, ini secara fitrah kembali. Ya, bukan karena faktor ABC, bukan. Karena memang Allah sudah mengatakan ini bulannya Quran. Makanya semua tergerak kepada Quran. Jadi pengen ngaji. Siapa yang menggerakkan itu semua? Ya, kalau ini bukan bagian dari kebenaran Al-Quran, mungkin mustahil bisa muncul rasa itu. Mustahil. Ini menunjukkan bahwa ini benar. Ini benar ini. Kan cuma Ramadan. Di antara sekian kesempatan kita yang tiba-tiba bergerak pengen ngaji itu. Siapa yang mendorong? Ya, kok bisa seperti itu? Ini fitrah dari ayat ini. Ini menunjukkan Islam benar. Ya kan? Nah, kalau sudah tahu benar, ya baca petunjuknya.
Amalkan dalam hidup. Udah tahu benar nggak diikutin. Kan jadi aneh. Dan, nah, setelah itu masuk kepada tilawah. Nah, ini tilawah itu kalau sudah paham cara baca, mengerti dan sebagainya, mulai deh lihat tafsirnya, kan? Lihat maknanya. Ya mungkin nanti bisa pasang target secara tematik. Yang tahun ini saya pengen belajar ini dulu, keluarkan, ya kan? Saya pengen memantapkan sholat dulu, semua ayat tentang sholat dikeluarkan, ya kan? Ya, nanti kita belajar di pertemuan yang berikutnya, kita belajar mengeluarkan kurikulum, bagaimana cara mengefektifkan interaksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Nanti terakhir, tahfidz, hafalan. Wah, ini berkah banget ya teman-teman. Akan terjadi akselerasi dalam hafalan Quran. Kalau pengen cepat menghafal itu, manfaatkan Ramadan. Ya, kemarin kita membuka karantina online, Masya Allah, Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Ya, rata-rata khatam itu Al-Quran. Khatam itu khatam menghafal, hafal Quran dalam selama Ramadan itu 30 hari. 30 juz. Bukan juz 30 juz. 30 juz itu khatam. Ada akselerasi dan cepat. Ada yang di bawah 30, kan? Ada yang 26, 27, 28 dan sebagainya. Ada yang bahkan lebih sedikit lagi. Ini luar biasa nih, cepat sekali. Nah, ini baru satu Al-Quran. Jadi ada apa saja keistimewaan Ramadan itu? Pertama, ada perubahan hidup di situ. Ada perubahan karakter. Ya kan? Ada percepatan penenangan kepada jiwa. Kemudian apa lagi? Ya, ada percepatan terhadap pengabulan doa-doa yang semua terkumpul petunjuknya di Al-Quran. Kalau mau kita detilkan, nanti penjelasannya lewat hadis. Ya. Apa di antara detil-detil ini? Satu, kita lihat. Kalau itu fadilah Qur'annya siang dan malamnya, maka detilnya disampaikan. Apa saja jenis fadilahnya? Satu, kita buka Kitabul Iman di Al-Bukhari. Langsung di Kitabul Iman nomor hadis yang ke-38. Kita baca ya. Kita kasih bonus satu dulu ya. Nanti supaya dapat satunya lah, supaya bisa diamalkan. Ini Al-Bukhari. Kitabul Iman itu berarti topik nomor kedua. Setelah Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudhu. Ini sini halaman 22. Kalau saya nggak keliru, kanan. Paling kanan. Pertengahan. Bismillah. 24. 22. Ah ya betul. Ini Kitabul Iman. 23 ini Kitabul Iman. Nah sekarang kita cari yang nomor hadis 38 nih. Insya Allah nggak keliru karena rata-rata sama kalau sudah disebutkan nomor terkait dengan bab itu sama. Ah ini dia betul. Bab Shaum Ramadan imanan wa ihtisaban, nomor hadis yang ke-38 ya. Ya, spesifiknya 28. Untuk yang ininya 28, untuk yang Kitabul Imannya halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena tadi kita ingin detilkan hadisnya. Ya. Apa kata Nabi? Man shama Ramadhana. Siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Dan kalimatnya menggunakan man, ingat ya. Man itu isi mausul, konjungsi, kata sambung. Dia menunjuk kepada bentuk personal, tunggal. Tapi sifat tunggal ini punya sifat jama, umum, general. Ya. Jadi menunjuk kepada siapapun, tapi tawarannya terbuka. Tapi sifatnya personal. Nah biasanya begini, kalau ada ayat atau hadis yang bersifat personal dan dibuka secara luas pada siapapun, posisikan ayat atau hadis itu untuk kita. Ya, jadi kalau misalnya kita baca di Al-Quran, ketemu satu itu, rasakan, ini untuk saya. Di hadis, rasakan untuk saya. Nah, kalau kita kembali kepada hadis ini, man shama Ramadhana, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kan? Siapapun tanpa batas, nggak ada batasan sosial, nggak ada batasan kehidupan dunia di sini, siapapun. Nah, kalau sudah begitu, rasakan, oh ini buat saya nih. Saya sedang dikhitab, diajak bicara oleh Nabi SAW. Ya, imanan wa ihtisaban. Dia kerjakan puasanya karena iman, pembuktian imannya. Karena itu panggilan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Modal pertama insya Allah kita punya. Ya, dengan bersyahadat kan kita beriman dan pembuktiannya lewat amal kan. Ini kita punya nih modal pertamanya.
Tapi yang kedua wahtisaban. Ya. Dengan ketulusan, keikhlasan, kesungguhan. Ihtisab itu maknanya banyak. Ya, ihtisab. Bisa ketulusan, keikhlasan, kan? Bisa kesungguhan, keseriusan. Ya, kesungguhan, keseriusan. Jadi ada hasiba yahsabu, ada ihtasaba yahtasibu, ada hasaba yuhasibu. Ya kan? Hisab itu dari hasaba yuhasibu muhasabatan. Dan dihisab. Bentuk percepatannya nanti menggunakan kata hisab. Kalau menghitung biasa tapi teliti hasiba yahsabu. Ya, hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu bisa dua. Jadi menghitung secara teliti, secara akurat. Makanya nanti dalam menentukan Ramadan itu ada metodologi juga hisab yang menghitung secara akurat. Ya, termasuk waktu sholat itu kan pakai hisab sekarang. Jam berapa? Itu menghitung secara akurat. Ya, perhitungan secara akurat disebut dengan hisab. Nanti di akhirat ada hisab, hitungan yang sangat akurat. Dan hisab itu dihitung punya nilai berdasarkan keikhlasan dan kesungguhan. Nah, kalau kita ingin gabungkan ketelitian, kesungguhan, keikhlasan, maka gunakan bentuk ihtasaba yahtasibu, ihtisaban. Ya, karena itu di sini kalimatnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapapun yang bisa menunaikan puasa Ramadan karena dorongan imannya, ya, awas iman, bukan karena lihat orang puasa ikut puasa. Bukan karena perintah bos puasa ikut puasa, karena dorongan iman. Wahtisaban, dan dia kerjakan dengan ikhlas. Dengan sungguh-sungguh serius. Dan teliti dia kerjakan. Lihat hukumnya, lihat aturannya. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh, dan sebagainya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hari dia puasa itu, dengan sifat tadi, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sampai detik itu. Masya Allah. Sampai detik itu. Ini nggak ada dapat kecuali Ramadan. Ya, ini baru puasa loh, baru puasanya. Kerjakan, kita mulai, dan kita ikuti sifat ini. Wafat misalnya di situ. Ya, wafat misalnya. Itu dapat ampunan. Ma taqaddama min dzambi. Segala yang pernah dia kerjakan di masa lalu. Ya. Dan tentunya ada iringan-iringan yang harus disertai dengan hal-hal tertentu, syarat tertentu. Seperti hakun adami, kalau ada terkait dengan manusia, utang misalnya lunasin dulu, dan seterusnya. Makanya nanti masuknya di ihtisab. Ihtisab itu nanti kan ada kesungguhan, kan? Ada kemudian di situ ada unsur keikhlasan, ada ikut tertib, tata tertib, aturan-aturan. Dan di antaranya apa? Ada makna juga permohonan ampunan. Permohonan ampunan. Koreksi diri, sifat korektif. Kan hisab itu ada makna korektif, makna koreksi diri, introspeksi. Ya. Jadi saat puasa itu bukan sekedar nahan lapar haus, tidak. Ya, tidak. Nanti saat masuk pedoman kita jelaskan. Ada waktu-waktu tertentu kita berpikir, kita introspeksi, kita beristighfar, kita menyesali, ingat ada masalah dengan orang, selesaikan. Begitu meninggal dalam kondisi baru hari puasa saat itu dan tuntas masalah, ampunan tiba. Itu cuma Ramadan. Ya. Kemudian ini baru siang. Kan puasa itu siangnya. Tapi ingat, Ramadan itu paket, ada siang, ada malam. Kalau puasa itu siangnya, dimulai dari fajar sampai dengan maghrib. Tapi Ramadan itu ibadah paket. Ya, bukan hanya siangnya, malamnya pun ada paketnya yang cuma ada di Ramadan. Apa itu? Qiyam. Karena itu nanti ada hadis nafas dengan ini. Redaksinya cuma beda satu diksi. Yang ini shoma, yang itu qama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam, paket malam. Jadi ada paket siang, ada paket malam. Yang nggak ada paket hemat saat Ramadan. Ada paket siang, ada paket malam. Nah, siapa yang menunaikan paket malam Ramadan, dia sholat nih. Dia tunaikan dengan sifat tadi. Karena imannya, dia muhasabah di situ, ya, dia tunaikan dengan ikhlas. Makanya bentuk muhasabahnya kan langsung doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, pengampun segala dosa. Hamba menyadari hamba berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak dosa. Mohon ampuni dosa hamba ya Allah. Kan selak-selak gitu sebelum bangkit lagi. 2 rakaat, tak katakan itu. Ya, baru 2 rakaat meninggal misalnya. Saat kita bertobat seperti itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ya, itu yang terkait dengan hablum minallah, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia ada potensi juga, ya, selesaikan utang misalnya kalau ada keterkaitan dan sebagainya. Lalu teruskan oleh keluarga bahwa ini telah memaafkan, telah berbuat baik dan sebagainya. Makanya kan wasiat saat seseorang telah meninggal dunia itu kan ada keluarga yang menyampaikan. Ya, dia menyampaikan kepada khalayak kan, lalu mempersaksikan. Itu ada turunan hadisnya dan makna-maknanya. Ya, jadi kalau ada hadis yang luar biasa itu, disampaikan bahwa sahabat itu melewati satu jenazah, marru bil janazah. Jadi para sahabat melewati berjenazah, fa asnau alih. Maka mereka memujinya.
Ya, kata Nabi wajabat. Lalu lewat lagi, maka mereka menyebutkan ya ada sesuatu yang masalah dengan orang ini. Ya, kata Nabi wajabat, wajabat. Ya, wajabat. Ditanya dikonfirmasi, ya Rasulullah SAW, apa maksud Anda wajabat? Wajabat itu Nabi mengaminkan untuk mengabulkan kepadanya. Kalau memang benar-benar baik, wajib alaihil jannah. Ya, Allah akan tetapkan baginya surga. Makanya persaksian kehidupan di sekitaran kita itu menjadi penting karena kita tuh menjadi saksi satu dengan yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, awas. Awas, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hati-hati makanya dalam berkehidupan karena cerminan di sekitaran kita itu saksi untuk kepribadian kita. Walaupun ada lawan nggak suka dengan kita misalnya karena kepentingan tertentu bukan karena sikap dan sebagainya. Tapi di dalam hati jadi menyadari ini orang-orang baik. Ya, tapi kebaikan ini nggak ideal buat saya misalnya kan. Ya, karena kalau dia terlalu baik, saya bisa terputus di aspek materi, aspek ini, aspek. Jadi membencinya bukan karena keburukan orangnya, tapi karena kekhawatiran ada hal tertentu yang nggak bisa diraih. Dan itu kan kekhawatiran yang diwaswaskan oleh syaitan saja. Tapi dia pada sejatinya, pada dasarnya mengakui orang ini baik. Jadi bersaksi juga. Jadi orang sekitaran kita itu menilai kan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah itu karena itu dalam berkehidupan Ramadan itu cara terbaik untuk mengoreksi itu semua. Ini cuma muncul di Ramadan. Ini baru satu nih tafsirnya nih dari semua ayat yang banyak di Al-Quran. Limpahan pahala, rahmat siang malam, ampunan siang malam. Ya peluang terbebas dari neraka itu siang malam. Cuma ada di Ramadan. Malam Al-Qadar, hadisnya nanti lebih lengkap lagi. Terurut sampai ngeburunya lewat i'tikaf, bagaimana cara i'tikafnya, seperti apa amalannya dan sebagainya, diurutkan semua. Nah, kalau kita urutkan semua itu jadi satu petunjuk dari Nabi itu, jadi pedoman Ramadan, pedoman mengisi Ramadan, petunjuk Nabawi untuk mengisi Ramadan, jadi kurikulum untuk kita. Nah, bagaimana cara kita mengaji kurikulum ini supaya utuh kita bisa keluarkan? Itu besok kita bahas. Itu besok kita bahas. Waktunya sudah habis ya. Saya harus persiapan jam 9 nanti kita ada sesi Zoom. Nah, jadi teman-teman itu ya yang kita bisa bahas atau turunkan untuk sementara waktu. Jadi ini istimewanya Ramadan. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan Ramadan? 1 bulan Quran yang berpeluang semua tergandakan, mendapat pencerahan, dapat ketenangan dari barakah Al-Quran, dapat peluang percepatan doa untuk dijawab. Kemudian apa detail di antara itu semua? Detailnya adalah peluang mendapatkan ampunan dari Allah. Ini janjinya dari Nabi SAW. Hadis Nabinya seperti ini. Ya, kalau kita turunkan lagi nanti rahmatnya begini. Sampai pintu surganya pun khusus. Nah, kalau kita ingin kumpulkan semua, jadi pedoman. Pedoman ini besok yang akan kita ulas satu-satu. Termasuk nanti kita keluarkan kurikulumnya. Yang menjadi agenda. Kalau udah punya ini enak. Ya, kalau udah punya agenda nanti nggak bingung. Kita tahu apa yang akan dikerjakan saat Ramadan. Malam pertama mau ngerjakan apa. Malamnya apa. Ya, menjelang sahur apa, siangnya apa. Jadi terukur setiap hari sampai selesai Ramadan. Ya, kalau sudah terukur enak menjalaninya. Yang repot itu nanti masuk Ramadan bingung mau ngerjakan apa. Taunya cuma puasa siang, taraweh malam. Nanti sisanya kan apa yang mau diisi. Ya, jadi kita harus berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Ya, bagaimana Ramadan? Ya, bagaimana nanti saja. Ramadannya kan belum datang. Tidak, nanti bagaimana? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraqab. Kalau sudah tuntas ya, tadi Rajab disiapkan nanti untuk yang akan datang. Siapkan Sya'ban, Sya'ban siapkan Ramadan. Itu cara berpikirnya. Ya, itu yang bisa disampaikan di pertemuan subuh menjelang pagi kali ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan kedamaian pada jiwa kita, membimbing kita berkehidupan dengan baik. Saya pertama ingin bermohon maaf yang spesifik karena kemarin saya menyampaikan insya Allah di malam tadi ya kita ada bedah buku, hanya qadar Allah ada kondisi yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan sampai saya pun keluar kota kemarin karena ada satu hal yang sangat khusus yang dimintakan pendapatnya kepada kami. Jadi saya harus ngecek dulu ya di lapangannya seperti apa dan sebagainya, dan itu baru kembali waktu-waktu yang agak mepet ya ke waktu kita rencana kemarin. Mudah-mudahan malam ini bisa kita lakukan. Saya akan berkoordinasi, jadi ada 3 buku yang secara serial kita akan bahas. Kita akan mulai dengan manusia paripurna. Ya insya Allah, saya selalu katakan insya Allah. Ya, malam ini, kalau kita bisa mulai malam ini kita mulai. Tentang esensi kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian yang selanjutnya ada bahagia dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya pengantin As-Sunnah. Bimbingan dalam kehidupan berkeluarga. Nanti serialnya ini akan tersusun insya Allah. Dan dilangsungkan secara live dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti teman-teman yang
ingin mempelajari terlebih dahulu atau nanti ada aksesnya, masuk aja ke Wah Corner. Di situ ada e-book. Di e-book itu nanti ada 3 buku yang terkait dengan pembahasan kita. Itu satu. Yang kedua, insya Allah besok kita masih berlangsung membahas tentang terkait dengan bab puasa ini, dan kita akan lanjutkan pada pedoman Nabawi dalam menjalani Ramadan atau kurikulum Ramadan Nabawi. Kurikulum Ramadan Nabawi. Judul itu untuk esok hari. Tolong ya admin untuk besok ya. Kemudian yang ketiga, kita informasikan juga masih dibuka kesempatan yang luas bagi teman-teman untuk wakaf pesantren ya. Untuk wakaf pesantren. Ini bukan donasi, tapi saya hanya memberi jalan. Nih ada peluang begini, silahkan. Ya, karena kita pun tidak mengambil manfaat dari apa yang Anda sampaikan. Ini hanya bekal Anda saja yang kita beri peluang. Yang mudah-mudahan Allah berikan di situ kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau bukan di dunia, mungkin di akhirat akan terkumpul kemuliaan-kemuliaannya. Ya, Anda bisa lihat nanti di deskripsi di Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 1114444 142, 31-nya, 44-nya, kemudian 142, 1114444 142. Tidak ada masalah, nanti masih terbentang waktunya cukup panjang atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Waktunya masih panjang. Jadi kalau Anda mau nabung sebulan dari sekian nggak ada masalah. Sebulan misalnya atau nanti sampai selesai, saya akan update nanti. Oh, ini kita mau mulai struktur dulu. Ya, di beberapa bulan ke depan ini sudah akan memulai, alat berat masuk, strukturnya dirapihkan, ditanam dulu. Jadi ditanam, nggak ada yang di atas, semua ditanam di bawah. Kabel-kabel semuanya dirapihkan semua. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke fase pembangunan. Ya, konsepnya insya Allah eco ya. Jadi green, jadi menyatu dengan alam. Ada ternak juga, ada perkebunan juga, ada macam-macam. Nanti santri Mira insya Allah akan ada ke situ. Karena saya siapkan desain masjidnya kurang lebih untuk 5.000 orang. Desain masjidnya. Jadi nanti bisa akses di situ. Saat santri libur Anda juga bisa jadi santri, mungkin nanti ada summer class gitu ya misalnya. Kalau di sini nggak ada summer ya, mungkin ada kelas nanti sepekan, 2 pekan ya. Bisa di situ juga nanti merasakan tempat makannya seperti apa, ya. Kemudian tidurnya di kasur santri dan seterusnya. Ya nanti kita kalau sudah jadi ya itu kan untuk kita semua, bukan untuk saya. Saya tidak punya satu 0 sekian persen pun aset di situ. Itu kita jadikan wakaf dan kelola aja sampai meninggal. Mudah-mudahan wafatnya dalam kebaikan mudah-mudahan ya, dan bisa dikubur di area itu. Insya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah muliakan kita semua, memberikan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita kaji, memberikan petunjuk kepada kita semua dalam kemuliaan. Dan seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik, perbanyak tobat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak salawat pada Rasulullah SAW, karena masanya sudah mulai berubah. Saya ulang ya, masanya sudah mulai berubah. Mesti hati-hati, sudah mulai agak berpindah nih, mesti agak waspada kepada hal-hal sensitif yang pernah Nabi isyaratkan. Ya, Nabi memberikan isyarat dari jauh-jauh hari akan ada terjadi taqarrubul aswaq. Ya, market itu mudah diakses. Ya, pasar-pasar mudah diakses. Yang tadinya kita berangkat sekarang udah disaku, muncul, bisa pesan, bisa ini. Nah, itu nanti ada iringannya tuh, nggak berdiri sendiri. Nanti mungkin ada materi akhir zaman yang bisa dibahas spesifik. Karena nanti ketika itu muncul, semua yang lain bisa diakses dan kemaksiatan akan lebih banyak. Dan berpotensi nanti terjadi banyak manipulasi berkehidupan. Kadang-kadang yang kita lihat A padahal B, C dan sebagainya. Makanya bimbingan terbaiknya itu banyak-banyak mendekat kepada Allah. Taubat, istighfar, sehingga Allah berikan cahaya burhan dalam diri kita itu untuk membaca sesuatu itu sehingga selalu tersambung pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah sekali lagi menjaga, memuliakan dan meridhai apa yang kita kerjakan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita bermohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'matal istiqamah fil imani wa fil amali salih ma tardahu ya arhamar rahimin. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal syahri Rajab ya rabbal alamin. Wahdina ya Allah ila sabilir rasyad. Wa barik lana ya Allah fi syahril muqbil idza nasilu ilaihi ya rabbal alamin fi sya'ban kama tuhibbu wa tarda. Wa balighna Ramadan bimiqdari ajalina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, di setiap doa kita, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, memudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan pada pertemuan subuh kali ini dan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan sebelumnya. Amin. Kembali mengingatkan kepada teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute, untuk bisa mengaktifkan akunnya, silahkan dicek kembali username dan juga passwordnya pada folder inbox di email teman-teman sekalian. Jika tidak ditemukan di folder inbox, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Jika teman-teman sudah mendapatkan username dan juga passwordnya, silahkan login di website resmi Mira Institute, masuk ke mira.quantumakhir.com, lalu gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Setelah teman-teman login di website resmi Mira Institute, pastikan teman-teman untuk update foto profil teman-teman sekalian, lalu isi data diri teman-teman sekalian agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami, sehingga teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video pembelajaran di Mira Institute dari awal pertemuan, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Ya. Bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti materi dari awal pertemuan secara bertahap dari bab Muqaddimah Akidah, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pemahamannya bisa tersambung dan terkorelasi antara pertemuan satu dengan pertemuan lainnya. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang sudah tergabung, kami himbau untuk bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan di Mira Institute. Dan bagi yang masih menunggu untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran di Mira Institute dengan cara subscribe YouTube channelnya Mira Institute. Pastikan logonya seperti yang tertera pada bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Jangan sampai salah. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan insya Allah untuk mengkaji atau serial bedah buku, teman-teman bisa memiliki bukunya dengan cara masuk ke aplikasi Waha Corner. Di situ nanti ada paket e-book. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin membaca terlebih dahulu sebelum kajian serial tersebut dilangsungkan. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil peluang atau kesempatan untuk wakaf pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451 dan nomor rekening 11144444142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.